Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk membuka diseminasi ini saya punya pantun ya. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka kami akan mulai presentasi. Terima kasih. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat, pagi ceria makin semangat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Marunda 02 Pagi, Ibu Nining Suryani SMPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Hajah Fitria dan dan Bapak Hajian, serta Bapak Ibu guru SD Marunda 02 Pagi yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang sangat dingin ya, AC-nya kekencangan ya. Alhamdulillah sangat indah untuk ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, karena ya hari ini hari Jumat, waktunya sangat singkat, kami akan memulai acara ini. Bu Saripah, next. Baik, sebelumnya untuk memulai acara ini ada sambutan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kepadanya kepada Ibu Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 02 Pagi yang saat ini tidak ada di antara kita karena beliau sedang rapat. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semua yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, di pagi hari ini kita akan mendapat materi ataupun ilmu yang sangat hebat yang akan disampaikan oleh para CGP. Bapak Ibu, saat di sini seperti yang judulnya adalah diseminasi penerapan budaya positif. Tentu saja kalau materi ini nanti akan disampaikan oleh ahlinya, tetapi saya minta tolong digarisbawahi bahwa penerapan budaya positif sebelum ke siswa kita, sebelum ke murid kita, tentu kita harus membudayakan budaya positif terlebih dahulu, karena guru adalah contoh bagi siswanya. Hal sederhana yang saya rasakan beberapa hari ini. Kita ini masuknya jam berapa? 6:30 bukan? Jadi bukan 6:30 Bapak Ibu baru makan, Bapak Ibu baru bebenah diri. Tidak seperti itu. 6:30 kita konsekuen. Kalau 6:30 kita sudah hadir di hadapan siswa, maka sarapan sebelum.
Jadi ibu bapak harus hadir lebih pagi. Karena saya sudah di kelas, bapak ibu baru lewat jam 7 kurang 5 menit. Yang kedua, waktu istirahat itu berapa, jam berapa? Tolong dilihat jadwalnya. 9.25 bukan jam 9. Kita kelas tinggi. Mari Bapak Ibu ya, mari sadar diri kita sebelum kita sampaikan ke siswa kita. Malu, siswa sudah duduk manis, sudah siap di kelas, tapi kita baru datang. Paling tidak kita barenglah sama siswa kita. Kalaupun kita tidak bisa lebih pagi di kelasnya, mari kita bareng sama siswa. Jangan seluruh siswa untuk menunggu kita. Itu baru satu contoh. Dan masih banyak contoh yang lain. Karena itu, mari seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah bahwa kita harus bersyukur. Banyak di luar sana guru-guru yang akan melamar ke sekolah kita. Ya, baik yang dari swasta maupun PNS pun melamar ke sini. Semua tahu waktu itu dari apa Waraka Setuju atau dari mana. Mari ibu-ibu, mari saya mengajak untuk Bapak Ibu, mari kita berdisiplin, mendisiplinkan diri. Dengan apa? Ya sebagai ungkapan rasa syukur itu. Itu mungkin contoh budaya positif. Nah, berikutnya yang kedua, saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak ibu yang masih muda, yang masih memiliki tenaga yang super, yang masih memiliki kemampuan baik di dalam IT maupun di dalam bidang yang lain untuk segera mendaftarkan diri di CGP angkatan berikutnya. Nah, untuk yang satu ini saya mohon bantuannya kepada saya mohon bantuan kepada Pak Iip untuk untuk menjelaskan. Dari saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Iip, saya mohon bantuannya. Jadi satu berdeka. Baik, terima kasih Ibu Haji Fitri atas sambutannya. Insya Allah ya, setelah mungkin penerapan diseminasi penerapan budaya positif ini, barangkali nanti bisa menggugah semangat teman-teman untuk merubah menuju yang lebih baik lagi. Baik, yang berikutnya adalah yang selanjutnya adalah kampanye dari bukan calon lagi, tapi guru penggerak angkatan tertua kita. Boleh dikatakan sesepuh kita ya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman CGP angkatan 8 ya? 9. Oh, 9. Oke, lanjut. Kebetulan ya di sini kan gurunya banyak ya Bu ya, pertama. Yang kedua, saya mendapatkan informasi tidak ada salahnya kita sharing karena saya alhamdulillah ya teman-teman CGP angkatan 5 Pilda Bu Sinta juga mungkin beliau tahu ya atau sekarang lagi sibuk. Saya baru rapat malam dengan anggota organisasi guru penggerak se-Provinsi DKI Jakarta bahwa ya untuk guru penggerak ini memang diberikan kesempatan untuk guru-guru di jenjang SD, SMP, SMA ataupun selanjutnya. Nah, yang dititik beratkan yaitu satu tadi kampanye ya. Kalau yang lain legislatif di CGP. Alhamdulillah. Apa sih yang manfaat ya? Yang satu manfaat yang saya rasakan memang apa itu? Pertama saya ikutin ini guru penggerak waktu itu dengan Pak Toro
dan dukungan teman-teman semua waktu itu ya ada paling banyak ya WAF nih ya dulu ya, ada sekitar 16 apa ya 16 guru waktu itu ikut gitu kan. Ketika ditanya tujuannya apa ya udah ikutan gitu kan, tidak ada tujuan apapun dari kita seperti itu. Tapi gitu kan, ada tapinya, ternyata waktu itu saya ini sharing session aja ya, waktu itu saya tes CGP dan PPG juga gitu kan. CGP-nya lulus, PG-nya enggak nih, belum dapat. Bahkan waktu itu krusial gitu kan. Angkatan pertama P3K zaman Pak Toro gitu kan, wah Pak Toro diangkat juga nih gitu kan. Artinya kita sebagai manusia, menurut saya sebagai manusia kita silakan memilih ya Bu ya. Nah, mungkin gitu kan Allah lebih tahu gitu ya Bu ya, kamu itu harus ikut ini dulu gitu biar begini mungkin seperti itu ya Bu ya. Dan nyatanya yang saya rasakan ini, makanya saya mengajak gitu kan, mengajak ke teman-teman semua gitu kan, baik ibu guru, bapak guru semua gitu kan. Saya tidak membeda-bedakan satu manapun gitu Bu ya. Yang saya rasakan untuk di PPG gitu kan, saya sekarang nih walaupun mungkin ya saya sering pergi-pergian, sekarang saya tinggal UP, tidak ngapa-ngapain, tidak seperti Ibu Endah, mohon maaf, Zoom terus setiap bulan, setiap hari ya Bu ya. Dan itu memang moodnya Bu, memang seperti itu Bu. Pihak kampus memberikan tekanan gitu kan kepada guru harus fokus, sementara kita harus mengajar juga Bu gitu. Memang seperti itu tekanannya gitu ya. Dan alhamdulillah nih Bu ya, yang udah lulus guru penggerak seperti saya cukup membuat 3 laporan langsung UP. Coba guru penggerak ini kekuatannya seperti apa gitu, bisa menetralisir ataupun menggantikan materi-materi yang ada di PPG. Seperti itu keistimewaannya, makanya ayo gitu kan, itu untuk nilai plus. Bahkan waktu itu zaman saya bisa bayangin Bu, mentalnya ketika itu di Sudin saya rapat hanya saya yang KKI, KKI sendirian, yang lain ketiga kali PNS, bayangin. Tapi kita ya udah nggak usah ngebayangin, udah hadapin aja gitu. Seperti itu, makanya ayo gitu kan. Pak, saya emang ngerjainnya gimana? Saya bisa jamin gitu ya, ngerjain tugas CGP antara PPG susahnya PPG, bener nggak Bu Sarifah? Ya, bisa jamin. Kenapa? Karena di CGP tugas-tugasnya itu kita bisa milih. Kalau misalnya kamu disuruh A gitu kan, silahkan Bu, boleh buat suara atau buat rekaman ataupun PowerPoint ataupun video, terserah milih, atau ketik sekalipun atau gambarnya sekalipun. Jadi kita diberikan kebebasan karena ditekankan untuk kurikulum merdeka dan tidak ada salah dan tidak ada benar. Ya Pak Toro ya, tenang aja gitu. Pak, udah biar cepat, udah pakai akun kita gitu kan. Akun saya pakai gitu kan buat tugas-tugasnya. Canva silakan. Ya kan ya Bu ya. Pak Toro juga seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya insya Allah teman-teman dan Bu Sinta nih, insya Allah nih bulan depan beliau akan jadi Kapolsek gitu. Amin. Saya pasti Bu, karena waktu itu guru penggerak gitu, angkatan 5 dikumpulkan dan calon-calon kepala sekolahnya memang nggak ada gitu. Seperti itu kan, kurang lagi guru di apa gitu. Jadi itu keistimewaannya gitu, bagi PNS langsung ditempatkan. Dan ini tidak tidak hayalan belaka gitu, memang seperti itu. Makanya saya mengajak ayo gitu kan. Bahkan untuk pertanyaan wawancara sekalipun saya kirim ya Bu Erna ya, saya kirim ke Bu Erna, ke Bu Sarifah, semua saya kirim. Pak yang mau kirim sama nggak jawabannya? Sama, pertanyaannya A-nya dari nomor 1 sampai nomor 6 sama. Ayo, makanya saya mengajak, tidak ada tujuan apapun dalam diri saya, bahkan saya nggak dibayar oleh BPGP guru penggerak pusat sana, nggak, pure murni
ajakan seorang teman, ajakan seorang guru yang ada di Marunda 2, ayo kita maju bersama, melangkah bersama. Bahkan kalau P3K, ayo kita semuanya kita bersama-sama ya Nurul ya, tidak ada angkatan gitu kan. Bahkan sekarang tidak ada tes gitu ya, tidak ada tes untuk P3K. Makanya pesan dari Bapak Menteri ataupun BPGP, silakan ikuti guru penggerak angkatan 10. Ini momen untuk kita semua, mana kali rezekinya ya Bu ya, rezekinya di situ. Dan ini informasi lagi, baru semalam saya dengar nanti guru penggerak itu sampai angkatan 14, dan setelah angkatan 10 ini nanti akan ada penilaian terlebih dahulu. Jadi di stop dulu nih untuk perekrutan guru penggerak selanjutnya, di stop dulu, diperiksa ataupun dievaluasi, baru dilanjutin lagi ke angkatan selanjutnya. Dan tidak setiap tahun Jakarta ini dapat kuota. Makanya ayo, ini kesempatan kita semua, kesempatan baik bersama untuk memajukan SDN Marunda 2 pagi. Berminat Bapak Ibu? Bu Fitria? Bu Nurul? Ya, silakan ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita beri tepuk tangan untuk guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iip atas wejangannya, mungkin ya, wejangannya untuk kita semua. Semoga semangatnya yang tadi sudah diutarakan bisa menambah semangat kita, menambah semangat teman-teman juga untuk bisa mengikuti guru penggerak ini. Baik, selanjutnya yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan Bu Sarifah. Kebetulan kami adalah angkatan ke-8. Ya, pada tahun ini kami adalah guru penggerak angkatan 8. Dengan fasil dan PP yang berbeda, tapi tidak mengurangi semangat kita. Ya, walaupun fasil dan PP berbeda, kita tidak, semangat kita selalu berkomunikasi dan juga saling berkolaborasi. Sebelum diseminasi ini kita mulai, ada beberapa kesepakatan selama diseminasi ini berlangsung, yaitu yang pertama kita sepakati untuk kesepakatan yang pertama yaitu serius tapi santai ya Bapak Ibu ya. Tidak usah dibuat seperti ya susah ataupun pikiran yang lebih, kita serius tapi santai. Yang kedua adalah berperan aktif dalam kegiatan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk peranannya dalam kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan juga kesopanan, saling menghormati antar teman-teman dalam disiplinasi ini, serta mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Baik, ada tambahan mungkin untuk kesepakatan hari ini? Cukup? Baik, semoga nanti selama diseminasi ini kita semua bisa menyepakati kesepakatan ini. Selanjutnya Bu Sar. Ya. Oke. Sebelumnya ada ice breaking ya, biar menambah semangat kita untuk mengikuti diseminasi ini. Yang pertama, saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk HP-nya itu ditaruh dulu ya. Tangan itu kepalkan. Nggak ada yang pegang HP ya, mohon maaf Ibu, saya jadi nyuruh-nyuruh nih. Minta tolong, bukan nyuruh. Minta tolong untuk kedua tangan kita itu kepalkan dengan sekuat tenaga. Sudah Bapak Ibu semua?
Oke, berikutnya coba Bapak Ibu semua bayangkan bahwa di dalam kepala tadi, ya kan, itu mungkin ada sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu itu tidak ingin sesuatu tersebut atau benda tersebut itu diminta oleh seseorang, ya. Pada tugas ini nanti saya akan membuat pertanyaan antara kelompok A dan juga mungkin Bapak Ibu yang kelompok B itu mencoba dengan segala caranya bagaimana sih cara kita mungkin ada sebuah rayuan atau apa yang dimana Bapak Ibu yang satunya itu meminta kepala membuka dari kepala Bapak Ibu. Boleh nanti saya minta ya, boleh Pak Toro, silakan. Sama siapa mungkin yang mau maju, boleh. Silakan. Cowok cewek juga nggak apa-apa. Putri mau coba Putri? Mamun. Pak Mamun atau Bu siapa silakan untuk mendampingi Pak Toro. Bukan mungkin. Ya, di depan ini ada Pak Mahmud dan juga Pak Toro ya. Untuk Pak Toro mungkin saya minta untuk jadi orang A, kemudian Pak Mahmud orang B. Kalau tugas untuk dari orang A adalah mengepalkan salah satu tangannya, kemudian bayangkan ada sesuatu dari di dalam kepala itu ada sesuatu yang disimpan yang sangat berharga di dalam kepala tersebut. Kemudian dari kepala itu Pak Toro menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena di dalam benda tersebut itu ada sesuatu yang menurut Pak Toro itu sangat yang namanya penting untuk kehidupan Pak Toro itu. Nah, tugas di sini untuk tugas Pak Maun adalah mencoba dengan segala cara, boleh dengan cara membujuk, merayu ataupun menghardik pun boleh ya. Boleh. Menghardik, ada mengintimidasi, marah-marah ya, gelitikin juga boleh ya, ataupun bahkan ngasih uang boleh Pak katanya Pak, agar bersedia untuk Pak Toro itu membuka kepala tangannya. Siap ya Pak? Silakan coba. Ini Pak. Kalau nggak mau dibuka, gua ancam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maju kan maupun yang maju. Coba buka ini. Entah saya yakin berakhir. Katanya benar. Dirayu supaya dia mau buka. Buka dong. Makasih. Apa dong, motor Jangan dong Pak dong. Mamun, ini kan punya saya. Kamu ulangi saya kasih bakso dong. Jangan dong, jangan. Lawannya jangan nyari aja yang lain, udah biar saya. Bisikin, dirayu. Bisikin. Sedikit. Jangan dong Pak Mamun. Jangan. Tahu nggak? Setel kain. Cium keningnya. Cium keningnya Toro. Jangan Pak, udah ini buat saya aja, jangan apa. Ini saya cuma punya satu loh. Emang isinya apaan sih? Ya rahasia lah pokoknya. Mau tahu dong. Jangan. Bahaya ini Pak, kalau kasih tahu Pak, ini kalau buat Bapak, buat saya aja nih. Kok nggak buka dulu sih ya? Coba buka dong. Jangan. Ya Allah, pelit banget sih lu kan. Gak apa-apa Pak, saya kulit. Masa ini jangan dibagi-bagi ini. Berharga banget ini Pak. Enggak, gua nggak minta. Ya sekarang 3 aja Cuman, berharga daripada ini Pak. Buset, salah banget. Iya. Cuman pengen lihat aja isinya apaan. Iya. Nyampe berapa menit bu? Dan terserah. Sampai kebuka. Oh sampai buka. Oh, nggak boleh ada tag botol mau pakai sekarang. Oke, berarti dalam hal ini walaupun sudah tadi dimarahi ya, dirayu, tetap Pak Toro mempertahankan. Iya Bu, saya pertahankan. Baik. Saya nggak mau bagi loh Pak Mamun. Gitu ya. Walaupun dikasih uang ya, nggak mau.
Oke, kenapa nih Pak? Ada apa sih sebenarnya di tangan tersebut? Waduh, saya malu mau Ada, Ini di dalam sini Bu, ada istri saya Bu. Masa istri saya mau saya kasih ke Pak Makmun Bu? Jangan dong, kan buat saya aja. Ini ya, makanya nggak saya bagi ke Pak Makmun karena ini sangat berharga Bu untuk keluarga saya Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Toro dan Pak Maman. Kita kasih aplaus dong. Yeay. Oke, ya terima kasih banyak. Sangat berharga sekali ya Pak, sehingga tidak akan pernah dikasihkan kepada siapapun. Ya, inilah salah satu sebagai pembuka dari diseminasi kita. Untuk lebih jelasnya seperti apa diseminasi kita hari ini, yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Bu Saripah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sama-sama kita sudah melihat ice breaking yang dicontohkan oleh Pak Toro dan Pak Makmun tentang kepalan tangan. Ya, nah, dalam kegiatan tadi, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bapak Ibu, siapa yang punya kendali? Ya, Pak Toro. Yang lain ada? Diri sendiri Bu. Iya, betul. Jadi yang memegang kendali kita itu adalah diri sendiri. Kita mau buka atau mau menutup itu hak kita sendiri. Jadi ternyata selama ini kita mengalami miskonsepsi ya. Kalau kita melihat tentang perubahan paradigma teori kontrol, ternyata yang selama ini kita lakukan adalah sebuah ilusi tentang bagaimana kita dapat mengontrol perilaku murid kita, bagaimana kita membuat kritik atau membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ternyata adalah sebuah ilusi. Ternyata kenapa orang lain itu kira-kira bisa mengikuti apa yang kita minta, itu ternyata berdasarkan oleh keinginan orang itu sendiri. Karena orang itu mau, maka orang itu melakukannya, gitu. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Sebenarnya bisakah kita mengontrol seseorang? Dan jawabannya tidak ya. Tapi berdasarkan yang selama ini terjadi, berdasarkan teori stimulus respon, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ternyata tidak bisa. Ya, yang terjadi dalam teori kontrol adalah kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, begitupun orang lain tidak bisa memaksa kita. Tapi kita bisa berusaha untuk mencoba memahami pandangan orang lain tentang perbedaan di antara kita, begitu. Lalu yang kedua, contohnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, sama dengan anak murid kita. Ini nanti menyambung kepada pembahasan berikutnya. Tapi setiap orang melakukan tindakan itu sebenarnya pasti ada suatu alasannya. Nah, inilah yang perlu kita cari tahu, ya, bukan menjudge, tapi harus mencari tahu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, bukan memaksakan keinginan kita sendiri, begitu. Lalu yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
Yang sebenarnya terjadi adalah hanya diri sendiri. Ketika kita mengikuti kemauan orang lain, itu karena kita yang membuka diri kita, bukan orang lain itu yang berhasil membuka atau menyuruh kita, mengontrol diri kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama ya, tapi kebalikan dari yang tadi. Begitu. Lalu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, seperti yang dicontohkan tadi Pak Mamu sudah memaksa Pak Toro dari mulai mengancam sampai memberi hadiah pulangnya diajak makan bakso ya. Tapi ternyata itu tidak berhasil kepada Pak Toro. Nah, dalam teori kontrol berarti kita memerlukan kolaborasi. Ya, kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang akhirnya ketika ditanya oleh Bu Erna, Pak Toro menjawab ternyata yang ada di kepala tangannya adalah istrinya. Nggak mungkin dong istrinya dikasih ke Pak Mamun, kan Pak Mamun udah punya istri ya. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam stimulus respon itu biasanya kita berpikir menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol itu biasanya kita akan berpikir menang dan menang gitu. Nah, selanjutnya disiplin. Nah, biasanya menurut Bapak dan Ibu apa sih disiplin? Bu Dita, kalau menurut Bu Dita itu disiplin itu apa sih? Biasanya disiplin itu identik sama apa sih? Kalau disiplin itu biasanya identik sama tata tertib ya. Ya, tata tertib. Coba saya tanya yang sebelah sini, Bulis, kalau menurut Bulis disiplin apa sih? Disiplin itu adalah kesadaran dari diri kita sendiri ya Bu. Jadi kita harus terapkan. Oke. Nah, biasanya kita itu disiplin yang dipercaya anak-anak itu adalah mematuhi tata tertib. Kalau nggak kita patuhi, maka akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bulis tadi, disiplin itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, nah, disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan berasal dari guru, ketakutan dengan guru ya, makanya dia jadi melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan, tapi harusnya berdasarkan dari kesadaran diri siswa. Ya, jadi dia menghargai dirinya sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang dia yakini, maka dia melaksanakan itu walaupun tanpa imbalan, tanpa hukuman. Meskipun tidak ada hukuman, maka dia akan tetap mengerjakannya. Walau tidak diberi hadiah, maka dia akan tetap melaksanakannya begitu. Nah, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, dan itu semua berasal dari dirinya sendiri, begitu. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, tadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit maupun latar belakangnya. Nah, ini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, yang paling pertama ini profil pelajar Pancasila ini yang paling digaungkan ya di dalam kurikulum Merdeka. Semua udah tahu dong. Bisa nggak nyanyiin lagu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu lagunya? Ya, coba Bu Sinta silakan. Bisa bergerak ya? Iya.
Jadi supaya nggak ngantuk, jadi semuanya silakan berdiri. Kamu belajar gini ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, berbhinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Coba diulang lagi Bu Sinta. Ya. Ya, sama-sama semuanya ya. Pak Ip sama Pak Toro kan udah bisa ya. Siapa kita? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah hadir kembali. Nanti boleh dinyanyiin sama murid-muridnya di kelas ya, supaya murid-muridnya tahu apa sih nilai-nilai kebajikan yang harus mereka laksanakan begitu. Nah, yang berikutnya ada nilai keterampilan hidup atau life skill. Itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikutnya lagi ada IBO Primary Years Program ya. Itu isinya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya nilai kebajikan ini semuanya sama, tapi yang sedang diterapkan saat ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang menurut Bapak dan Ibu itu sangat penting dan perlu ditanamkan kepada murid-murid kita di sekolah? Lalu apa alasannya kenapa harus itu yang diterapkan gitu? Nah, saya minta bantuannya Pak Iip. Pak Iip, coba nilai kebajikan apa menurut Pak Iip yang harus diterapkan, yang Bapak rasa penting dan harus ditanamkan kepada murid Bapak di kelas? Ya, nilai kebajikannya banyak. Yang pertama tadi tentang karakter kemandirian murid-murid serta pengharapan ataupun pengalihan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka bisa mandiri ataupun madani. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Pak Iip. Setiap guru pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk murid-muridnya. Semoga setelah ini Bapak dan Ibu bisa mengutamakan nilai kebajikan itu dulu. Setelah nilai kebajikan itu, maka nilai kebajikan lain yang akan ditanamkan lagi kepada muridnya. Karena kalau kita menanamkan langsung sekaligus rasanya sulit ya. Untuk menumbuhkan satu nilai kebajikan yang dia yakini aja rasanya sulit ya. Semua pasti masih takut sama bu guru, nanti dimarahin bu guru gitu. Nah, untuk menumbuhkan ini agar tertanam dari dalam dirinya sendiri, maka kita perlu melatihnya dan memberikannya secara bertahap begitu. Ya, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Erna. Kepada Bu Erna disilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu melanjut dari materi ini tadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu teori motivasi, hukuman, dan juga ada penghargaan dan serta restitusi. Terkait dengan teori motivasi, terkait dengan motivasi untuk menumbuhkan suatu nilai kebajikan tersebut, kita harus mempunyai motivasi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita merenung sejenak,
bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, serta apakah kita melakukan sesuatunya karena adanya dorongan dari lingkungan, atau juga ada dorongan dari pribadi atau dari yang lain. Sehingga di dalam ini Ian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun suatu hukuman. Yang kedua, tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di dalam motivasi kita mengenal ada yang namanya motivasi perilaku manusia, itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik adalah motivasi karena adanya dorongan dari orang lain, misalkan seperti ingin mendapatkan sesuatu, imbalan mungkin, penghargaan, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Untuk motivasi intrinsik ini menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu tadi untuk menghindari suatu ketidaknyamanan ataupun suatu hukuman, serta bisa juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu untuk motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa kita itu memiliki suatu motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, yang dimana motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya suatu hukuman ataupun hadiah. Dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di dalam motivasi ini itu ada hukuman dan juga konsekuensi serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu sebelumnya terkait dengan hukuman. Apa sih yang dinamakan dengan hukuman? Silakan Bu Yuni, boleh Bu Yuni. Bu Yuni, yang Bu Yuni tahu itu hukuman itu apa, Bu Yuni? Hukuman, ya. Kalau anak berbuat salah, kita hukum. Itu yang saya tahu. Ya, hukuman. Melakukan kesalahan itu diberikan sanksi atau hukuman. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih Bu Yun. Bu Yun ini menyebutkan bahwa hukuman adalah ketika ada orang yang berbuat salah ataupun orang yang berbuat salah itu dikasih yang namanya hukuman, digunakan untuk menjera agar mereka itu tidak mengulangi lagi, ya Bu ya. Oke, baik. Yang kedua ada konsekuensi. Ya, konsekuensi. Mungkin Bu Sri Atika, apa yang diketahui menurut Ibu itu konsekuensi apa? Menurut saya konsekuensi itu akibat yang harus diterima atau kesepakatan, ya. Misalnya dia mendapat hukuman, nah apa nih kesepakatan kita, hukumannya apa gitu, akibatnya apa gitu, konsekuensinya gitu. Terima kasih. Konsekuensi dari apa yang mereka sudah lakukan, ya, nanti akan mendapatkan suatu hukuman atau hal yang lain gitu ya. Baik, yang ketiga adalah restitusi. Mungkin Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Restitusi apa ya? Cara baik untuk menyelesaikan masalah dari diri anak itu sendiri.
Terima kasih. Cara baik yang dilakukan yang ada di dalam diri anak-anak sendiri ya, baik. Oke, menyikapi dari ketiga pendapat teman-teman kita buka yuk, apa sih sebenarnya hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Di sini adalah hukuman seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni, yaitu sesuatu yang bisa membuat jera anak ya. Hukuman itu tidak terencana, bisa tiba-tiba dilakukannya, kemudian muridnya itu tidak tahu apa yang terjadi ataupun tidak dilibatkan, serta sifatnya itu satu arah, berarti antara si pembuat salah dengan yang menghakimi ya. Yang kedua adalah berupa bahwa hukuman itu berupa fisik ataupun bisa juga psikis ya. Konsekuensi yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Atika bahwa berasal dari apa yang mereka sudah sepakati atau mereka dari hal sesuatu yang mereka lakukan ya, yaitu bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya, mungkin dari konsekuensi itu kan kok jadinya ini gitu ya, itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan juga konsekuensi itu dari sikap guru, selalu guru tersebut selalu menjadi monitor ataupun memonitor siswanya. Sedangkan tadi untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif ini yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Kenapa sih kenapa sih mereka ketika melakukan seperti suatu kesalahan, mungkin mereka nanti akan akan memperbaiki dari diri sendiri tanpa harus mengalami suatu hukuman. Nah, di sini ada contoh soal ya, termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi menurut Ibu. Ya, menurut Bapak Ibu, contoh di depan layar ini itu ada mencatat 100 kali di dalam buku, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan Pak. Apa termasuk apa? Termasuk hukuman karena tidak adanya kesepakatan terhadap antara guru dan peserta didik. Ya, untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apakah termasuk hukuman? Apa ini? Konsekuensi. Iya, namanya adalah konsekuensi karena ya di situ ada kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi yang harus dilakukan ketika mereka melakukan suatu keterlambatan ya Pak ya. Oke, sip. Yang kedua ini ada soal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Awas hati-hati, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Hayati kata-katanya. Hukuman. Coba kenapa hukuman? Ya, hukuman karena dadakan ada lapangan suruh lari aja udah. Begitu ya. Ini sesuai dengan tugasnya Pak Mamun ya, mungkin ketika mengajar ada lapangan langsung seperti itu ya Pak. Oke, kita lihat secara bersama ya, apakah termasuk hukuman? Iya, Pak Mamun ternyata betul. Berarti Pak Mamun ini sudah menghayati, sudah mengetahui apa arti hukuman dan juga konsekuensi ya Pak ya. Oke, sip. Lanjut, ini soalnya banyak banget, boleh ya? Ya lanjut yang kedua, yang keberapa nih berarti? 3
melakukan suatu kasus seperti ini? Ada? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Mungkin ada yang mengalami kasus seperti itu? Bu Mila di kelasnya ada? Oke, ada, kata silakan. Menurut saya sih itu sanksi konsekuensi ya. Kenapa? Karena dia yang berbuat harus tanggung jawab. Oh gitu. Terima kasih. Menurut Bu Mila tadi jawabannya adalah konsekuensi. Kita buka ya. Dadah. Yeay. Ternyata betul. Konsekuensi yaitu mereka membersihkan coretan yang dibuat di meja sebagai konsekuensi dari apa yang mereka pertanggungjawabkan ya Bu Mila ya. Baik, selanjutnya ada murid diminta untuk push up. Waduh, 15 kali. Ini siapa nih yang sering melakukan seperti ini? Makmur lagi. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita tanya ke Pak Makmun. Pak Makmun sering melakukan seperti ini ya Pak? Sering. Berkali-kali. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi sebelumnya kita udah ada janji semati sehidup sama anak murid. Kalau nggak pakai masker, konsekuensinya kamu push up 15 kali. Jadi jawabannya mungkin konsekuensi. Oke, menurut Kang Mahmud ini adalah konsekuensi yang sudah mereka lakukan ya. Apa jawabannya? Hukuman. Iya, bukan konsekuensi ya Pak ya. Oke, berarti kita harus melihat dulu membaca dengan teliti apa yang diminta dari dari kalimat tersebut. Ya, satu lagi kan Ibu Saripah ya. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, ini merupakan sebagai penguatan ya, merupakan penguatan untuk kenapa sih tadi ada yang menjawab hukuman, kemudian itu merupakan suatu konsekuensi ya. Bahkan tadi ada yang yang dari hukuman menjadi konsekuensi dan sebaliknya. Ini adalah merupakan penguatan dari antara hukuman dan juga konsekuensi. Untuk hukuman yaitu sesuatu, biasanya kalau hukuman adalah sesuatu yang membuat sakit ya, membuat yang menyakitkan, itu harus terjadi ya. Biasanya kan terkait dengan mungkin fisik ataupun mentalnya itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, biasanya itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Berikutnya untuk hukuman adalah korbannya ya, si anak yang terkena hukuman ini adalah mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Yang berikutnya, murid atau anak akan dengan hukuman itu anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid ataupun anak dibuat tidak nyaman. Perilakunya pasif, agresif dan juga meningkat. Sedangkan konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Itu untuk hukuman dan juga konsekuensi, rata-rata mereka itu mempunyai nilai-nilai yang negatif ya terhadap siswa. Terus suatu hal apa sih yang bisa, mungkin ada sesuatu hal yang bisa biar tidak terjadi yang namanya hukuman seperti itu, karena hukuman itu bisa nilainya adalah negatif. Nah, untuk agar tidak menyakiti seperti tadi hukuman, kita ada yang namanya restitusi. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sinta, restitusi Itu adalah apa Ibu? Restitusi. Intinya dari
dari siswanya itu sendiri. Ya. Ya, kalau restitusi kata Bu Sinta tadi adalah sesuatu yang dimiliki oleh siswa sendiri, yang sudah ada dalam diri siswa. Yang dimana restitusi ini merupakan suatu pilihan, ya. Biasanya untuk restitusi itu menguatkan murid ataupun anak untuk jangka yang panjang. Sedangkan untuk korbannya suatu restitusi itu mendapatkan ganti, mendapatkan suatu ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya udah diganti dengan melakukan suatu yang dimana dia tidak tersakiti, ya, menjadi sesuatu yang nilainya itu positif. Seperti itu. Kemudian anak itu di dalam restitusi, kalau tadi hukuman itu mereka tersakiti, konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman, di restitusi ini anak akan mendapatkan suatu penguatan biar menjadi nilai tersebut tidak terulangi dan menjadi nilai yang bertambah lebih baik. Perilaku pasif agresifnya dalam hukuman itu meningkat, konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan dari restitusi adalah masalahnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan, masalah mereka itu bisa terpecahkan. Di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid itu takut. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Di bagian restitusi yaitu murid belajar yang namanya tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan jika restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang sangat panjang. Untuk peraturan di suatu hukuman biasanya adalah kamu harus seperti ini, jangan lakukan seperti itu. Nah, itu untuk di suatu hukuman. Nah, konsekuensi bisa peraturannya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ataupun terima kasih atas apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau restitusi bisa mengubahnya yaitu dengan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, sehingga itu benar-benar berasal dari diri pribadi siswa. Nah, biasanya di suatu hukuman itu murid ataupun anak akan membenci yang namanya peraturan, karena peraturan tersebut itu memihak, ya, memihak anak, tanpa anak itu harus dibuat bagaimana. Dan untuk hukuman itu anak biasanya membenci suatu peraturan karena mengikat. Kemudian konsekuensi itu anak dibuat menghormati suatu peraturan, sedangkan di restitusi ini adalah anak bukan menghormati suatu peraturan tapi menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, yang dimana restitusi tersebut itu memiliki banyak nilai-nilai positifnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada video ya. Dari Alfikon yang dimana beliau mewawancara mengumumkan baik dari penghargaan maupun suatu hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang, untuk menghancurkan, yang dimana kalau hukuman dan penghargaan itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon ini idealnya tindakan belajar adalah penghargaan sesungguhnya yang berasal dari diri sendiri.
Ya, itu untuk terkait dengan konsekuensi, hukuman, dan juga restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Seperti apa untuk keyakinan kelas agar kita itu tidak selalu melakukan suatu yang namanya hukuman ataupun konsekuensi yang dilakukan terhadap anak, maka kita perlu suatu keyakinan kelas untuk menciptakan suatu proses restitusi. Kepada Bu Salipah dipersilakan untuk memaparkan keyakinan kelas. Ya. Yang berikutnya ada keyakinan kelas ya. Nah, menurut Bapak Ibu itu keyakinan kelas atau peraturan kelas yang harus kita terapkan di kelas kita. Bagaimana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas yang harus kita terapkan di kelas kita. Ya, keyakinan kelas ya. Nah, saya ada contoh nih. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu kenapa ya? Kenapa ada peraturan seperti ini? Karena sering terjadi kecelakaan itu yang menyebabkan luka atau mungkin penyebabnya mengapa dibuat peraturan memakai helm itu sebetulnya demi keselamatan kita sendiri, berkaca ataupun melihat dari peristiwa-peristiwa terjadinya kecelakaan itu sering cedera kepala, sehingga dibuatlah peraturan wajib memakai helm. Ya, terima kasih. Nah, kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa ya, Bu? Pak? Karena masa pandemi, ada lagi? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Nah, tadi sudah disebutkan poin yang pertama itu ada keselamatan. Berarti kalau poin yang kedua itu ada apa ya? Memakai masker dan mencuci tangan. Kebersihan, kesehatan. Ya, kesehatan. Nah, keselamatan dan keyakinan ini, keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai dari nilai keyakinan yang kita yakini dan kita percayai. Ya, berasal dari mana? Berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kenapa orang harus pakai helm? Ya, karena untuk kenapa terus? Saya biar ditilang, Bu. Biar nggak ditilang. Nah, ini ya, biar nggak ditilang. Nah, padahal nilai kebajikan yang kita yakini adalah untuk keselamatan diri kita, begitu. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Supaya anak-anak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak berdasarkan atas keinginan orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Karena akan lebih bersemangat ketika itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, berikutnya ada tahapan menciptakan keyakinan kelas. Ya, di sini ada tahapan menciptakan kelas yang kalau kita misalnya urutkan dari yang pertama itu paling atas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah berurutan atau belum? Atau ada yang bisa mengurutkan? Siapa yang bisa membantu? Mungkin Pak Makmun mau bantu saya mengurutkan. Kira-kira menurut Pak Makmun yang mana dulu sih? Ketika membuat keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan pertama?
Kalau kita kasih nomor nih misalnya ya, kalau kita kasih nomor, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau menurut Pak Mamun nomor berapa duluan? Yang pertama itu harusnya yang mana? Yang nomor 4 berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Terus yang nomor 2-nya yang keduanya apa? Memunculkan peraturan yang perlu. Yang keduanya mana? Memunculkan. Yang keduanya memunculkan. Terus yang ketiganya apa Pak Iip? Yang ketiganya, urutan yang ketiga kira-kira apa? Apa? Meninjau ulang. Terus yang keempat apa yang keempat? Sisa berapa lagi? Itu 2 lagi. Apa berarti yang keempat? Yang ketiga apa tadi? Tadi yang ketiga katanya meninjau ulang. Yang keempat Menyarikan itu apa? Nyari dulu. ya. Nah, tadi gimana Bu Sinta? Jadi kita nomor satunya dari ujung. Bisa. Jadi ini misalnya nomor 1 berdiskusi Nomor kalau buat kita ya nomor 4, terus nomor 2, lalu nomor 3, nomor 1, pokoknya nomor 3, lalu menyarikan peraturan nomor 6, terus itu menyarikan peraturan terakhir meninjau ulang nomor 5 kali ya. Ya, kalau menurut Bu Sinta tadi nomor 4, 2, 1, 3, 6, 5. Nah, coba ya. Sebenarnya bagaimana sih tahapannya? Ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama itu ternyata kita berdiskusi dulu. Kita harus berdiskusi bersama dengan murid-murid kita tentang peraturan apa sih sebenarnya yang perlu ditaati. Karena kan peraturan sudah dibuat ya. Maka peraturan apa yang perlu ditaati? Lalu yang kedua, kita ubah peraturannya menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, kita carikan peraturan-peraturan itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, lalu kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang dapat mencerminkan keyakinan kelas kita. Yang kelima, ada berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, kita tinjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu supaya keyakinan kelas ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita. Nah, lalu pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Ya, jadi kalimatnya positif ya, supaya mudah diingat oleh anak-anak. Lalu disesuaikan dengan kondisi kelas kita dan sekolah kita agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan ketika kita membuat keyakinan. Ini salah satu gambar contohnya, anak-anak diminta untuk membuat
keyakinan kelas, lalu kita simpulkan bersama-sama poin atau nilai apa yang kita ambil untuk diterapkan di kelas kita. Lalu, saya mau bertanya lagi nih, ada peraturan. Kita mau merubah ini menjadi kalimat keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa sih yang dipercaya dari mengembalikan buku ke tempatnya? Ya, Bu Sinta, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan apa yang dipercaya? Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sayang. Kerjasama. Dilarang menggunakan narkoba. Harus. Kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Tenggang rasa, disiplin, menggunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Coba kita cek. Tim survei menyatakan betul semua. Ya, tadi benar ya. Yang pertama, mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian menunggu giliran, nilai yang diyakininya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Lalu menggunakan masker itu nilai keyakinan kasih, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas juga merupakan keselamatan dan keamanan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, ini akan disampaikan oleh Bu Erna. Kepada Bu Erna, silakan. Oke, terima kasih Bu Sarifah. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, sebelum kita ke materi ini, menurut Bapak itu apa sih yang disebut atau apa saja sih yang menjadi suatu kebutuhan dasar manusia? Makanan, minuman, pakaian. Silakan. Sandang, pangan, papan. Ya, sama ya. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang disingkat sandang, pangan, papan. Iya, sandang, pangan, papan. Iya, kalau di bahasa Jawa kata Bu Haji adalah sandang, pangan, papannya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Yuk kita lihat apa saja sih kira-kira kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya di sini ada suatu kuis yang Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Boleh, ya. Terima kasih Bu Sarifah. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja ya kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama ada di sini adalah beberapa tulisan ya, kata kunci yang sudah tertulis. Dia itu terpotong-potong ataupun belum lengkap ya. Kira-kira nih di nomor 1. Nah, ada KSN apa ini? Kesenangan. Oke, katanya kecintaan. Oke. Next, cinta dari saya. Oke, coba Bu. Silakan. Nomor 1 kesenangan. Cinta kasih sayang. Nomor 2 cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebebasan.
Nomor 4 Pengasuhan. Pingsan. pengasuhan. Bertahan hidup. Penguasaan. Bertahan hidup. Oke, terima kasih Bu. Ya, apakah benar? Kita cek ya jawabannya. Ternyata betul semua. Tepuk tangan buat Bu Endah. Sip. Ya, inilah adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Di samping yang tadi sandang pangan papan, yang pertama adalah kebutuhan terkait dengan kesenangan, bahwa manusia untuk dalam menjalani suatu kehidupan, masih yang tadi Bu, itu kita memerlukan yang namanya kesenangan ya dalam suatu hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup dalam kebutuhan dasar ini itu seperti yang sudah Bu Haji sampaikan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun sering disebut kalau orang Jawa itu mengatakan sandang, pangan, papan ya, iya. Serta keamanan dan juga kesehatan itu masuk dalam kategori kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jikalau seseorang itu mau bertahan hidup dalam ke suatu kehidupannya, ada rasa diterima ya, yang ada kemudian ada dipedulikan, berbagi, kerjasama, serta menjadi bagian suatu kelompok dalam ketika mereka merasa kehidupannya itu agar lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Terkait dengan penguasaan tadi ada harga diri, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan serta didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Dalam kebebasan, kebutuhan dasarnya yaitu seperti mandiri, memiliki suatu pilihan, kita bebas ya memilih sesuatu yang kita inginkan, kemudian mencoba suatu hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya itu untuk suatu kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan hidup manusia terkait dengan kesenangan yaitu bermain, bisa melakukan tertawa ya, kemudian antusias ya, itu contoh kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar tersebut, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara ya. Ketika mereka itu tidak bisa mendapatkan suatu kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa ada yang bisa melakukan dengan melanggar suatu peraturan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tertanam. Semua seorang murid itu yang tidak begitu berhasil dalam suatu mungkin akademiknya, itu kebutuhannya biasanya terkait dengan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya menjadi suatu penguasa dengan cara mencoba mengatur orang lain di lapangan, atau bahkan menyakiti seseorang atau teman fisiknya, teman-temannya ya. Nah, tugas kita sebagai guru, kita bisa melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut mencapai suatu pencapaian yang berarti. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi, kita akan belajar tentang posisi kontrol. Ya, kita sebagai seorang guru, kira-kira posisi kontrol seperti apa sih agar bisa mau untuk mencerna
dari kebutuhan tersebut. Silakan Bu Saripah. Ya, yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Erna, posisi kontrol apa sih yang selama ini sudah kita laksanakan di kelas? Kalau Pak Toro, saya mau tahu Pak Toro di kelas sudah menjadi apa ya? Menerapkan apa ya? Saya kasih bocorannya ya. Ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, di manakah posisi Pak Toro di kelas? Sebagai apa? Sebagai manajer. Pak Toro sebagai manajer. Nah, Pak Toro sebagai manajer itu berarti ngapain di kelas ya? Saya mengakomodir semua ide-ide yang ada di kelas, dan untuk keputusannya saya serahkan kepada anak agar mereka menjadi bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Ya, terima kasih. Ternyata Pak Toro di dalam kelasnya adalah sudah memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, di mana tadi Pak Toro memfasilitasi atau mengakomodir siswa-siswanya untuk dapat bertanggung jawab. Nah, kalau yang lain ada lagi yang lain, Pak Mamun sebagai apa Pak Mamun ketika mengajar? Pemantau. Sebagai pemantau. Jadi Pak Mamun ngapain kalau pemantau? Mandor. Mandor ngeliatin aja ya? Iya. Oh begitu. Ada lagi yang lain? Kalau Pak Jadi sebagai apa kalau di kelas? Saya itu manajer sama teman. Oh, Pak Jadi sebagai manajer dan teman. Ya, berarti di sini nggak ada ya yang di kelas itu sebagai penghukum, berarti nggak ada ya? Aman berarti. Nah, kita itu harusnya ada di posisi mana sih sebenarnya? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum. Pembuat orang merasa bersalah itu adalah kalau di sini berarti identitas yang gagal ya. Kita berarti gagal dalam mengajar. Nah, biasanya kalau jadi posisi kita sebagai penghukum itu biasanya kita apa ya? Suka ngomong-ngomongnya kasar, nunjuk-nunjuk. Terus apa lagi? Ya, nyindir-nyindir ya. Lalu ketika menjadi pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita mengatakan ibu kecewa, seharusnya kamu begini, begitu gitu ya. Jadi kita yang mengatur murid, padahal murid nggak bisa, kalau berdasarkan teori kontrol itu nggak bisa diatur ya. Nah, biasanya tuh kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada ancaman ya ketika posisi kita sebagai penghukum. Nah, ketika menjadi pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita menyangkal ya. Lalu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena kita sering menghukum, jadi apaan sih gitu. Jadi dia justru tidak menghargai gurunya gitu. Lalu apa sih murid ketika dihukum, maka muridnya akan berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu kan. Jadi dia bukannya termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahannya, tapi dia jadi beranggapan ntar juga diomelin lagi, ya udah gitu. Ketika posisi kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, maka anak itu pasti akan langsung meminta maaf ketika kita sudah mengatakan ibu kecewa. Nah, dia pasti otomatis akan meminta maaf. Nah, apa sih dampaknya ketika posisi kita sebagai penghukum? Dampaknya kepada murid adalah murid akan mengulangi kesalahan yang sama karena dianggapnya ya udahlah, pergi dimarahin lagi gitu. Kalau pembuat orang merasa bersalah, maka anak murid kita akan merasa rendah diri. Jadi dia gimana ya, ibu guru udah kecewa sama aku gitu. Jadi dia merasa rendah diri. Ketika kita berada dalam posisi sebagai teman dan pemantau, nah biasanya nih guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu ketika menjadi pemantau, guru akan menghitung dan mengukur
ya bagaimana sikap muridnya. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang guru dalam posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu nggak mau gitu biasanya ya. Terus kalau pemantau, ini tadi Pak Makmun, apa peraturannya? Gitu. Jadi menanyakan kembali gitu kepada muridnya. Hasilnya ketika menjadi posisi kita sebagai teman adalah anak-anak akan ketergantungan. Ya, kalau pada posisi pemantau, anak-anak akan menyesuaikan diri. Bila diawasi, maka dia akan berbuat yang baik. Ketika tidak diawasi, maka dia akan melanggar peraturan itu, gitu. Nah, kaitannya dalam dunia berkualitas, ketika posisi kita sebagai teman adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Ya, lalu ketika jadi pemantau, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum, pemberi peraturan begitu ya. Nah, ketika kita dalam posisi sebagai teman, ketika anak membuat kesalahan terus kita menegurnya, maka biasanya mereka berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya gitu. Jadi dia akan melakukan pembelaan karena merasa kita temannya dia gitu. Ketika kita dalam posisi pemantau, ya biasanya murid akan berkata ketika tadi ditanya apa peraturannya gitu ya, terus dia akan menjawab berapa halaman yang harus saya tulis atau berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, karena dia akan mendapat bintang begitu ketika dia melakukan kebaikan. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama, ketika menjadi posisinya teman, anak akan lemah, menjadi tidak mandiri karena ketergantungan dengan gurunya. Lalu pada posisi pemantau, anak akan menitik beratkan pada kata sanksi atau apa hadiah yang akan didapatkannya. Jadi ketergantungan juga ya sama. Lalu ketika kita berada dalam posisi manajer atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Toro, ya kita itu ketika ada anak berbuat kesalahan, maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan, anak akan menjawab, lalu kita akan mengkonfirmasi keyakinan kelas apa sih yang sudah kita buat, hal-hal apa yang harus dilakukan mereka, dan mereka mencari sendiri. Ketika melakukan kesalahan, mereka akan mencari solusi sendiri. Seharusnya saya bagaimana begitu. Lalu dampaknya apa pada murid-murid? Jadi bisa mengevaluasi dirinya sendiri, ya, dan dia tahu bagaimana cara memperbaiki permasalahan yang sudah dia buat. Nah, ini ada contohnya nih. Ketika kasusnya adalah siswa tidak pulang tepat waktu, misalnya main dulu begitu ya. Nah, ketika kita dalam posisi penghukum, maka yang akan kita lakukan adalah apa? Nih, ya, menghukum anak saat pembelajaran ya. Ketika pembelajaran berlangsung, anak langsung dihukum disuruh berdiri di tengah lapangan. Nah, ketika posisi kita menjadi pembuat rasa bersalah, maka yang kita lakukan adalah kita akan ngomong, bagaimana jika terulang lagi? Apa kalian tidak kasihan terhadap orang tua kalian? Jadi memojokkan si anak. Lalu ketika kita menjadi teman, ayolah jangan ulangi lagi, kasihan orang tua kamu udah nunggu di rumah begitu. Tapi ketika saat posisi kita sebagai pemantau, maka kita akan mengaitkannya dengan peraturan. Kalian sudah melanggar peraturan sekolah, apa kalian tahu konsekuensinya? Nah, setelah ini kalian minta maaf kepada orang tua kalian dan berjanji. Ya, jadi anak disuruh sama gurunya harus meminta maaf dan juga harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ketika posisi kita sebagai manajer, maka yang akan guru tanyakan adalah bagaimana kira-kira kalian akan memperbaiki ini, gitu. Bagaimana caranya supaya ini tidak terulang kembali. Jadi murid sendiri yang mencari solusi atas permasalahan yang telah dia buat.
Nah, ini kita mau tebak-tebakan lagi kayak tadi. Siapa yang ngomong? Si pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, pemantau, atau teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa ya yang ngomong? Maksudnya guru sebagai apa? Ya Bu Miko? Kesalahan. Oh, pembuat bersalah ya, tadi membuat rasa bersalah. Ketika yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa? Ya, Bu Piko pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek sama-sama. Ya, betul ya. Tadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Tadi ada imbalannya. Kalau dia baik ada hadiahnya, kalau dia berbuat kesalahan maka ada sanksinya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer yang ditanyakan manajer apa kalimat yang akan memancing jawaban dari murid kita. Kalau sebagai penghukum, tadi ini yang paling terakhir itu sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita harus memfasilitasi atau mengakomodir siswa kita sesuai dengan kebutuhannya. Tadi sudah ada kebutuhan yang disampaikan oleh Bu Erna. Setiap orang itu punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Nah, setiap anak melakukan tindakan itu pasti berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka dia mencari-cari. Tadi kan dikatakan ada yang melakukan hal yang positif, ada juga yang melakukan hal negatif supaya dia bisa mendapatkan terpenuhi gitu kebutuhannya. Nah, sebagai manajer kita harus mencari tahu dan supaya anak bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak ada lagi anak yang nakal. Yang terakhir ada restitusi. Ya, ini tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita sebagai guru, sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita. Kepada Bu Erna disilakan. Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan restitusi tadi sudah kita belajar bersama apa yang disebut dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi siswa ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi ini bisa membantu siswa untuk menjadi lebih memiliki suatu tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan suatu perbuatan kesalahan. Restitusi itu adalah suatu tawaran ya, bukan suatu paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari suatu kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan mereka, dan juga lebih terfokus pada karakter yang dia lakukan, bukan suatu tindakan. Dalam suatu restitusi itu ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta dapat bertanggung jawab. Nah, restitusi itu memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah,
ya, ataupun suatu keyakinan sekolah yang dari keyakinan kelas ataupun keyakinan yang mereka telah lakukan di kelas ataupun di sekolahnya. Ya, ini adalah tahapan dalam melakukan suatu restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam rangka melakukan suatu segitiga restitusi ini, pada bagian dasarnya ada menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, anak berbuat salah, maka ada suatu kebutuhan dasar apa yang mereka kebutuhan dasar apa yang tidak mereka penuhi. Nah, menurut dalam kegiatan menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bukan suatu hukuman ataupun konsekuensi yang didapat. Nah, dalam menstabilkan identitas, contoh kalimatnya yaitu membuat salah itu wajar, ya. Jadi kita ketika ada anak mendapatkan ataupun melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dihukum ataupun memberikan konsekuensi, ya. Tapi dengan restitusi ini di bagian pertama itu menstabilkan identitas. Untuk cara menstabilkan identitas tadi bisa berbuat salah itu wajar, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang tidak ada makhluk yang sempurna, ya, karena sejatinya manusia itu tidak bisa berbuat salah ataupun tidak. Kemudian ibu juga pernah melakukan suatu hal demikian, melakukan suatu kesalahan itu wajar kalau dilakukan hanya sekali. Ketika ibu melakukan suatu yang dilakukan berkali-kali, itu yang disebut dengan tidak menjadi suatu kewajaran. Yang berikutnya bisa juga dengan cara ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini. Kalau mungkin kasusnya adalah pada kasus yang lebih dari satu, ya. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini sehingga permasalahan ini tidak terulang kembali ataupun anak-anak itu bisa menyadari dari kesalahannya. Itu untuk menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas ditemukan, baru kita melaksanakan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Untuk kata-kata ataupun kalimatnya bisa dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ya, atau juga kamu melakukannya karena mungkin mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting bagimu, serta kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, ataupun juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada ketika sudah dilakukan tahap pertama menanyakan keyakinan, melakukan dari dua tahap itu, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah menanyakan keyakinan ini adalah ada teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya adalah termotivasi secara internal. Prinsip yang mendasari menanyakan keyakinan yaitu teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya bisa apa keyakinan setelah menanyakan validasi tindakan skala, bisa dengan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, mungkin juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Serta seperti apa sih gambaran
sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini adalah menanyakan keyakinan agar mereka itu kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini ataupun yang sudah disepakati di suatu kelas. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restribusi yang sudah kami lakukan di suatu kelas. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Untuk suaranya bisa dihitung nggak usah? Duluan ya. Iya, hati-hati. Ya, baik Bapak Ibu, itu contoh segitiga restitusi yang telah kami lakukan di kelas, bahwa ketika anak melakukan suatu kesalahan ya jangan langsung dihukum ataupun mereka mendapatkan konsekuensi ya, tapi kita cari tahu dulu apa akar permasalahan yang mendasari mereka melakukan tersebut ya. Bisa tadi dengan menanyakan langkah-langkah dari segitiga restitusi itu. Ya, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer dari suatu pembelajaran, bisa menuntun siswa-siswinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikianlah untuk diseminasi kali ini yang sudah dipandu oleh kami berdua. Semoga bisa membuat sedikit pengetahuan serta merubah sikap kita ya terhadap siswa, serta menjadikan kita sebagai guru-guru yang hebat melaksanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi